Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar mengenai jenis uji hipotesis satu sampel. Nah, dalam uji hipotesis satu sampel terdapat 3 jenis uji. Yang pertama adalah two-tailed test atau biasa juga disebut sebagai uji dua sisi. Nah, kemudian dua yang kanan di sini merupakan uji satu sisi. Nah, jadi uji satu sisi pertama adalah right-tailed test atau sisi kanan. Dan yang kedua adalah left-tailed test atau uji sisi kiri. Nah, kapan kita menggunakan uji hipotesis dua sisi atau satu sisi? Itu ditentukan oleh hipotesis alternatif yang kita miliki. Nah, jadi yang perlu kita lihat dari hipotesis alternatif untuk menentukan jenis uji hipotesis adalah tanda. Oke. Jadi dalam hipotesis alternatif biasanya memiliki salah satu dari ketiga tanda ini. Tanda yang pertama adalah tidak sama dengan. Nah, apabila hipotesis alternatif menggunakan tanda tidak sama dengan, maka jenis uji hipotesis yang digunakan adalah uji dua sisi. Nah, selanjutnya apabila hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih besar, tanda yang di bawah ini, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji sisi kanan. Dan yang terakhir, apabila hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih kecil, maka jenis uji hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis sisi kiri. Nah, di slide ini saya akan jelaskan sedikit lebih detail mengenai two-tailed test atau uji dua sisi. Nah, uji dua sisi ini digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan nilai rata-rata populasi tidak sama dengan nilai tertentu. Oke, jadi biasanya disimpulkan seperti ini, H1. Nah, di situ mu di sini rata-rata populasi tidak sama dengan mu 0 atau merupakan nilai tertentu. Oke. Jadi ketika H1 atau hipotesis alternatif ini tidak sama dengan nilai tertentu, nah ada dua kemungkinan, bisa saja dia lebih besar dari mu 0 di sini atau lebih kecil dari mu 0. Nah, jadi di sini visualisasinya untuk lebih memahami konsep two-tailed test atau uji dua sisi, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, misalkan di sini ada contoh soal yang menyatakan klaim atau pernyataan bahwa rata-rata umur mahasiswa di program studi statistik adalah 24 tahun. Di mana mu di sini merupakan simbol dari rata-rata umur mahasiswa. Oke, jadi H0 atau hipotesis 0 di sini yaitu mu sama dengan 24 tahun atau rata-rata umur mahasiswa adalah 24 tahun. Nah, hipotesis alternatif yang dimiliki di sini adalah mu tidak sama dengan 24 tahun. Nah, tanda tidak sama dengan di sini menunjukkan two-tailed test karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa saja umur mahasiswa lebih kecil dari 24 tahun atau bisa juga umur mahasiswa lebih besar dari 24 tahun. Makanya di sini kita menggunakan two-tailed test untuk kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat adalah tingkat signifikansi alfa. Ketika kita memiliki two-tailed test, maka tingkat signifikansi ini, nilai alfa ini harus kita bagi dua. Nah, contoh di sini, misalkan dari soal ini kita diminta menghitung atau melakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Maka nilai alfa ini kita bagi dua, hasilnya adalah 0,025. Nilai 0,025 inilah yang kita tentukan untuk nilai set kritis. Nah, nilai set kritis ini biasanya kita dapat dari tabel distribusi normal standar atau mungkin bisa menggunakan Microsoft Excel. Nilai signifikansi 0,025, nilai kritisnya adalah 1,96. Nah, ingat di sini kita menggunakan two-tailed test, maka dua nilai yang kita perlukan yaitu negatif 1,96 dan positif 1,96. Nah, nilai Z inilah yang kita gunakan untuk menolak ataupun gagal menolak yang namanya hipotesis 0. Nah, jadi catatan yang keempat di sini, aturan keputusan, kita menolak H0 jika hasil statistik uji Z jatuh di area penolakan. Nah, apabila kita melakukan uji Z statistik dan nanti nilainya lebih kecil dari negatif 1,96 atau lebih besar dari positif 1,96, maka kita menolak H0. Dan apabila nilai uji statistik itu jatuh di antara kedua nilai ini lebih besar dari negatif 1,96 atau lebih kecil dari positif 1,96, maka kita gagal menolak H0. Oke, jadi itu mengenai two-tailed test atau uji dua sisi. Selanjutnya untuk uji sisi sebelah kanan, konsepnya, nah ini digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan nilai rata-rata populasi lebih besar dari nilai tertentu. Oke, jadi kalau yang tadi tidak sama dengan nilai tertentu, nah dalam uji hipotesis satu sisi, hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih besar. Nah, ketika menggunakan tanda lebih besar,
maka ini tergolong menjadi uji hipotesis right tail test sisi kanan. Oke, jadi karena dia satu sisi, maka untuk menolak H0 hanya menggunakan satu sisi. Nah, dalam right tail test di sini sisi yang digunakan adalah sisi sebelah kanan. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, misal di sini terdapat pernyataan atau klaim yang menyatakan bahwa rata-rata gaji misalnya di suatu perusahaan atau rata-rata gaji lulusan suatu program studi misalnya. Nah, itu di sini menyatakan lebih besar dari 3 juta rupiah. Oke, jadi dari klaim ini dirumuskanlah hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, bagaimana merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif? Itu bisa ditonton di video saya yang lainnya. Nah, jadi di sini hipotesis 0 adalah rata-rata gaji lebih kecil sama dengan 3 juta dan hipotesis alternatif adalah lebih besar dari 3 juta rupiah. Nah, karena menggunakan tanda lebih besar pada hipotesis 1 atau hipotesis alternatif di sini, maka ini merupakan uji sisi sebelah kanan. Ingat, karena tandanya lebih besar ya. Untuk uji hipotesis satu sisi, tingkat signifikansi alfa tidak dibagi dua. Misalkan di sini kita diminta melakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 0,01. Nah, maka nilai ini tidak kita bagi. Kita bisa langsung menggunakan nilai ini untuk mencari nilai Z kritis atau critical value. Nah, dalam distribusi normal standar, nilai Z untuk 0,01 adalah 2,33. Maka ketika kita melakukan uji hipotesis satu sampel sisi kanan, nah kita menolak H0 jika hasil statistik uji Z itu nilainya lebih besar dari 2,33. Kita lanjut ke uji hipotesis satu sisi untuk sisi kiri. Nah, ini mirip dengan uji hipotesis satu sisi di sisi kanan, cuman di sini left tail test atau uji sisi kiri ini digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan nilai rata-rata populasi lebih kecil. Oke, jadi di sini menggunakan tanda lebih kecil. Oke, jadi dalam uji hipotesis sisi kiri ini H0 ditolak ketika nilai distribusinya itu berada di sisi sebelah kiri. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, misalnya di sini terdapat klaim bahwa rata-rata suatu variabel itu lebih kecil dari 10. Nah, dari klaim ini langsung dirumuskan dua hipotesis. Hipotesis 0 adalah rata-rata variabel itu lebih besar atau sama dengan 10. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, nah di sini rata-ratanya lebih kecil dari 10. Dalam contoh soal ini tingkat signifikansinya adalah 0,05. Oke, jadi karena di sini menggunakan tanda lebih kecil, maka hipotesis alternatif menunjukkan bahwa uji yang harus kita pilih adalah uji sisi sebelah kiri. Nah, sama seperti uji sisi kanan, di uji hipotesis sisi kiri ini nilai signifikansi tidak dibagi dua. Nah, untuk nilai critical value sisi kiri untuk alpha sama dengan 0,05 adalah negatif 0,14. Nilainya adalah negatif 1,645. Nah, di sini hipotesis 0 ditolak jika nilai statistik uji Z lebih kecil dari negatif 1,645. Atau secara visual ditampilkan di sini. Nah, sebagai catatan di sini, arah tanda ketidaksamaan pada H1 atau hipotesis alternatif di sini lebih kecil atau lebih besar menentukan ekor mana yang menjadi daerah penolakan. Kemudian nilai kritis Z adalah batas yang memisahkan daerah penolakan dan daerah penerimaan. Oke, jadi dalam video ini kita belajar bagaimana memilih jenis uji hipotesis dalam uji hipotesis satu sampel. Jadi pertama, untuk menentukan jenis uji itu selalu ditentukan oleh tanda pada hipotesis alternatif. Jika hipotesis alternatif menggunakan tanda tidak sama dengan, maka uji yang digunakan adalah uji dua sisi. Nah, selanjutnya apabila hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih besar, maka kita gunakan uji hipotesis right tail test atau sisi kanan. Dan apabila hipotesis alternatif menggunakan tanda lebih kecil, maka kita gunakan uji hipotesis sisi kiri. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan jenis uji hipotesis, kita perlu melihat tingkat signifikansi. Khusus untuk uji hipotesis dua sisi, nilai signifikansi itu dibagi dua. Tapi untuk uji hipotesis satu sisi, tingkat signifikansinya tidak dibagi dua. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji hipotesis dan mendapatkan hasil skor Z, nah itu ditolak H0 jika statistik uji jatuh ke dalam daerah penolakan yang telah ditentukan. Oke, jadi kuncinya di sini adalah kita pertama pahami hipotesis alternatif, kemudian kita tentukan area penolakan atau tingkat signifikansinya, dan bandingkan statistik uji dengan nilai kritis di area tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memilih jenis uji hipotesis. Jika masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.